Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim al-qail fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadaratul ulama'il kiram, hadaratul asatid al-izza, guru-guru, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, bapak ibu hadirin hadirat, remajawan remajawati yang mudah-mudahan kumpulnya kita malam hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada beliau-beliau dewan guru, dewan asatid dari Majlis Masdarul Barokah yang kita doakan selalu mudah-mudahan senantiasa Allah jaga dalam sehat wal afiat. Terkhusus kepada beliau yang mulia Al-Mukarram Al-Muhtaram, guru kita Al-Ustaz Waziruddin Mughni, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Syarif Ad-Dibai yang tadi telah membaca kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Hamzah Nasrullah, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Amir Hamzah, guru kita yang baru saja menyampaikan kata sambutannya yang mulia Al-Mukarram Akhil Mahbub Al-Ustaz Khitam Ahmad Gufran, Al-Mukarram Ustaz Nur Zaman, Al-Mukarram Ustaz Lutfi Hudori, dan juga ada saudara saya, abang saya Ustaz Hasanuddin, seluruh dewan asatid, bapak ibu yang saya minta maaf, minta ridhonya tidak menyebutkan satu persatunya karena ini udah jam 10:30 kurang 10 menit. Saya ngelampengin jam aja ini guru ya. Karena memang kalau ngaji emang setannya banyak. Kalau ngaji setannya banyak, lain nama orang yang sholat berjamaah. Maka peminat-peminat buat orang yang hadir ke majlis taklim beda dengan mereka orang-orang yang hendak melakukan sholat berjamaah. Kalau ada orang ingin melaksanakan sholat berjamaah kakinya digandulin setan. Tapi ketika ada orang hendak hadir ke majlis taklim, maka setan yang gandulin lebih banyak ketimbang ada orang yang rajin ibadah. Sallu ala Muhammad. Maka buat teman-teman yang istiqomah duduk sampai selesai, ntar ada hadiah dari saya. Saya angkat topi buat para asatid yang hadir istiqomah ngajarin generasi-generasi kita. Sebab apa? Karena hidupnya agama, kata Syekh Zarnuji, agama itu hidup dengan sebab ngaji. Agama itu bisa berkesinambungan kajian keilmuannya kalau diadakan, kalau ada pengajian. Ini yang datang muda kagak, tua kagak ini, pada setengah muda setengah tua ini ya. Mudah-mudahan yang hadir Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat. Ada saudara saya di belakang, Ustaz Nasrullah. Saya minta maaf Bang Ustaz, saya di sini ya. Satu ketika ada dua saudara di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana akhwani fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua saudara di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu dia orang yang rajin kerja. Ammal akharu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang satu dia rajin hadir ke majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kerja ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata saudaranya yang kerja, "Ya Rasul, sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad." Itu saudara saya nggak pernah kerja, gawainya ngaji doang. Itu saudara saya yang satu seringnya duduk bersama engkau di majlismu. Maka apa jawaban mulia kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda dalam kalamnya, la'alla kuturzaqu bih.
Semoga engkau yang kerja, wahai saudaraku. Sebab ada saudaramu yang rajin ngaji. Mudah-mudahan engkau diberikan rezeki sebab saudara. Alhamdulillah. Kita boleh bertanya, kalau yang kerja saja Allah kasih rezeki sebab ada orang yang ngaji. Lalu bagaimana kita yang ngaji? Ini keyakinan ini kudu ditanamkan. Apalagi zaman sekarang buat guru ngaji perjuangannya luar biasa. Perjuangan guru-guru ngaji hari ini yang digambarkan orang-orang yang berjuang di akhir zaman ngurusin agama kal qabid alal jamr, kayak megang bara api. Bara api itu dipegang panas, dilepas mati. Zaman dulu tahun 70-80-an kampung Curug ini masih nyambung standar keilmuannya sama kampung Kemang. Engkong saya orang Kemang, engkong saya. Maka ketersambungan ilmu terus berlanjut. Sebab apa? Sebab ada pengajian. Maka nanti generasi ini akan putus ketika nggak ada orang yang ngaji. Ya Allah. Terakhir dulu saat kita ngaji baca Babul Minan tahun 90-an Ustaz ya. Yang tahun 90-an dulu yang ngaji pernah baca kitab Melayu Babul Minan. Kitab Adabul Insan. Dan teman-temannya terus termasuk perhiasan bagus buat perempuan. Sekarang udah kagak ada yang ngaji itu. Maka orang sekarang kalau bikin undangan nyembayangin kagak ada nulis Latin Melayu, nggak ada. Sebab ustadznya juga kagak bisa baca. Ustadz yang muda sekarang. Ini saya ngomong aja ini bener. Ya benar ya. Maka kata Al-Imam Yahya bin Mu'ad dalam kalamnya yang disajikan oleh Tuan Syekh Imam Ghazali. Kenapa kita harus memuliakan guru-guru agama? Al-ulama'u arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ulama, guru ngaji, orang-orang yang berjuang ngajarin Iqra, ngajarin alif ba ta tsa, dia juz amma, sampai bocah pada bisa sembahyang, sampai pada bisa mandi hadas besar, itu guru ngaji yang ngajarin. Maka kata Al-Imam Yahya bin Mu'ad, al-ulama'u arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Guru ngaji, ulama, kiai, ustadz yang mengayomi umat dan masyarakat. Yang tiap maghrib dia keluar, naik sepeda, bawa Vespa, dia jalan kaki, hujan kehujanan, panas kepanasan, dia tetap keluar. Buat ngongkonin bocah, ngajarin alif ba ta tsa. Maka kata Imam Yahya bin Mu'ad, ustadz, guru ngaji, orang-orang yang berjuang mengajarkan ilmu agamanya di kampung adalah orang yang paling sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Li'anna aba'ahum yahfadunahum min narid dunya. Guru ngaji tingkatannya lebih tinggi ketimbang orang tua. Kenapa? Karena orang tua, kata Al-Imam Yahya bin Mu'ad, ibu, bapak yang punya anak itu tugasnya cuma jagain dari api dunia. Ibu dulu waktu punya anak masih kecil, kita lagi masak, itu anak dijagain jangan sampai kena air panas. Jangan sampai kena api. Dulu kompornya masih pakai sumbu. Duluan lagi masih pakai tungku yang kalau masak pakai ditiup. Kemarian rada modernan, kompor minyak udah kagak ada, ganti kompor gas. Yang kalau suka ngerokok koreknya kagak nemu, itu rambutnya keberangas. Bener ya? Ya sama berarti kita Ustaz. Maka kata Imam Yahya bin Mu'ad, orang tua kita itu adalah orang yang mulia yang mereka menjaga kita dari api dunia. Adapun guru ngaji, ustadz, kiai, orang-orang yang berjuang mengembangkan agama di kampung ini, itu wali-walinya kampung. Saya mau kasih tahu buat teman-teman yang punya guru di sini, jagain gurunya. Jagain. Sebab apa? Itu wali-walinya kampung. Guru ngaji adalah orang yang menjaga kita dari api neraka. Kenapa kok guru ngaji jagain kita dari api neraka? Kita bisa sembahyang dengan sempurna gara-gara bab airnya diajarin. Bab air udah paham. Masuk bab toharoh. Masuk bab toharoh, mandi hadasnya diajarin. Mandi hadasnya udah selesai. Bab wudunya diajarin. Bab wudu udah sempurna. Hal-hal yang membatalkan wudu diajarin. Masuk bab sholat. Maka Isra Mi'raj tidak akan pernah terlaksana perintahnya kalau kita kagak ngaji.
Saya mau mengaitkan itu. Kalau sembahyang itu bagian dari perintah, asrar daripada Isra dan Mi'raj. Kalau kita kagak ngaji nggak bisa sembahyang bang. Dari mana ente bisa sembahyang kalau kagak ngaji? Model tandak tunduk doang. Sebab saya pernah begini Ustaz. Ada orang rajin sembahyang maghrib di satu tempat. Dia pakai sepeda. Pakai pecinya begini kalau sembahyang nih. Ini kalau pakai peci begini boleh apa kagak ini ya? Boleh nggak ini? Boleh. Pakai peci begini boleh nggak? Boleh. Uman kalau sembahyang kagak boleh nih. Didangakin. Kalau kata bahasa Jepangnya dangakin gitu ya. Didangakin. Kenapa? Karena kata guru-guru kita saat kita sholat. Itu ada anggota sujud yang 7 yang kudu nempel ke tempat sujud. Adapun jidat ini kudu terbuka. Berarti kalau ada orang sembahyang pakai helm waktu sujud nggak sah. Benar ya? Iya. Benar kan guru ya? Maka model-model orang sekarang kalau kita punya ilmu, kita duduk di majelis taklim, apalagi kita punya guru. Sesalah-salahnya orang yang punya guru masih ada benernya. Ini cermati nih kalimat. Sesalah-salahnya orang yang punya guru masih ada benernya. Kenapa? Karena saat dia salah didandani nama guru ngajinya. Alhamdulillah. Contoh. Rukun sembahyang. Setelah kita berdiri niat takbiratul ihram kan baca Fatihah. Baca Fatihah itu kalau santri Jawa itu berbulan-bulan baru bisa baca Fatihah. Kalau santri Jakarta yang ada di kota itu asal dia Fatihahnya rapi, tasdidnya dijaga juga cukup. Cuman zaman sekarang ada orang yang tidak memperhatikan. Maka kata Al-Habib Zain dalam Fawaidul Mukhtarohnya, banyak orang di akhir zaman tapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Apa sebabnya? Gara-gara sembayangnya nggak sempurna. Boleh jadi gara-gara toharohnya, gara-gara urusan ngencingnya, gara-gara mandi hadas besarnya, gara-gara bab wudunya. Ini akhirnya kagak sah sembayangnya. Maka saat kita mengerjakan sholat, Fatihah itu menjadi rukun. Ada anak muda modal suara doang cakep. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lu jangan amin aja tong. Ujungnya lihat apa ujungnya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kalau ujungnya mingkem sah apa kagak? Tanya guru ngaji. Kalau kita punya guru didandanin, lu lidahnya jangan ditekap itu. Ya. Bibirnya jangan disatuin bibir. Kenapa? Itu nun. Dolin. Ini kalau kagak ngaji ampe lindung bebulu gak bakal bisa bang. Bener ini, bener apa bener? Maka kata Al-Imam Qurtubi dalam At-Tadhkirahnya, kenapa saya angkat topi buat guru-guru yang masih mau ngajarin ahli bahasa di kampung. Seiring waktu berjalan perkembangan agama akan bergeser. Akhirnya orang ngajinya lewat handphone. Orang ngajinya lewat YouTube. Orang ngajinya lewat Facebook. Yang kalau salah gak bisa nanya. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirahnya, khairun nas wa khairun man yamshi ala jadidil ardi al-muallim. Sebaik-baik orang yang berjalan, sebaik-baik manusia dan sebaik-baik orang yang berjalan di permukaan bumi itu bukan pejabat, bukan RT. Ada RT ada? RT mana? Mana RT? Udah pulang. Sebaik-baik yang berjalan di permukaan bumi itu guru ngaji. Guru ngaji yang ngajarin kita. Yang sebab mereka kita bisa mandi hadas besar. Yang sebab mereka kita bisa melaksanakan sholat secara sempurna. Apalagi zaman sekarang orang sembahyang udah model-model. Maka buat teman-teman yang istiqomah di Majlis Masdarul Barokah, kalau kita punya ilmu, punya guru bisa nanya. Ada orang yang kalau habis sembahyang gak ngusap muka, biarin. Ada yang ngusap muka, ada gak? Ada, biarin. Emang itu diajarin sama guru-guru kita, biarin. Cuman kalau model kita yang ngusap muka disalahin, namanya kagak ngusap muka, lawan. Lawan. Kalau ente diomelin, lu omelin lagi.
Kalau kita ngaji sama guru-guru kita dalam kitab yang ringan, Fathul Qorib saja, as-sholatu lughatan ad-du'a, wastilahan aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Salat itu menurut istilahnya dia aqwalun ucapan, wa af'alun dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan ucapan maka sholat kalau udah takbiratul ihram yang tadinya halal jadi haram. Kalau kita ngaji, kita dikasih tahu sama guru ngaji kalau sembahyang ada nasi copot jangan ditelentong. Benar ya? Lagi sembahyang, Allah besok nih Ramadan mudah-mudahan panjang umur. Habis buka kita ke masjid raweh lagi sembahyang isya, itu nasi copot sebiji. Sebiji apa semata namanya? Semata ya. Allahu Akbar. Kita goyang-goyangin pakai lidah. Nah, kena nih. Nah. Ini kalau kita yang ngaji, ini boleh kagak ditelan ini? Boleh apa kagak? Enggak boleh. Sebab apa? Sebab kita udah dalam keadaan maka jangankan sepiring, sebiji aja nggak boleh ditelan. Benar apa benar? Kudunya diapain? Buang. Ntar kalau udah kelar, jangankan sebiji, 2 piring lo makan masih boleh. Maka kalau sembahyang kalau udah kelar dengan ucapan salam, ngusap muka boleh apa kagak? Boleh. Bu, pahamin ya. Salat itu definisinya ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan ucapan salam. Berarti kalau kita udah ngucap salam, salatnya selesai. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis asyhadu an la ilaha illallah. Kalau guru-guru kita ngajarin isyarahnya apa syahadat illallah, nunjuk sekali aja begini. Jangan pakai ngeliatin kiri kanan, jangan. Udah begini aja sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka kudu ngaji. Itu ada yang goyang-goyang biarin. Ada yang kagak nunjuk nggak apa-apa. Ente ngikutin guru aja, kalau ngikutin guru aman. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebab saya pernah punya pengalaman ada orang yang gak goyang-goyang Ustaz, itu ditepak. Lillahi ta'ala ini saya ngomong. Saya pernah numpang sholat maghrib di daerah Salemba. Di belakang rumah sakit Santo Korolus itu ada musola. Sembahyang maghrib. Ketika sembahyang maghrib itu samping saya nggak goyang-goyang sama kita. Di sebelah dia goyang-goyang. Itu ditepak disuruh goyang-goyang. Kalau buat kita yang ngaji diajarin sekali aja isyarahnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini juga dangaknya jangan tinggi-tinggi, nggak sampai begini bang. Ini kalau begini mah ngeres ini. Jangan sampai begini, jeceng begini jangan. Sandar aja asyhadu an la ilaha illallah. Syarat pandangan mata dari ke tempat sujud pindah kemari. Saat tasyahud sudah kita baca, ngucap salam. Salam pertama ke kanan hukumnya wajib. Balik ke tengah lagi salam ke kiri hukumnya sunnah. Ngusap muka boleh apa kagak? Boleh apa kagak? Emang apa boleh? Sembayangnya udah kelar. Sembayangnya udah kelar. Yang kagak boleh muka orang lu usap. Ya benar ya Ustaz ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang kagak boleh yang begini. Maka kalau kita ngaji insya Allah paham ada guru yang ngajarin. Maka sesalah-salahnya orang yang punya guru masih ada benernya. Sebenar-benarnya orang yang gak punya guru dia tetap salah. Karena ketika dia baca Quran sendirian yang panjang dia pendekin, yang pendek dia panjangin. Dia anggap suara dia enak. Gak ada yang nyalain. Kagak punya guru. Maka bersyukur kalau di kampung kita masih ada ustadz, guru ngaji yang mau mengayomi umat dan masyarakat. Yang sebab mereka kita kenal kemuliaan agama. Alhamdulillah. Cuman doain guru ngajinya biar sehat panjang umur.
Emang kalau guru ngaji mah emang semua zahiran wa batinan. Son dia yang beli, umbul-umbul pakai duit dia, sampai yang ngajar dia juga. Bener ya? Ya sama Ustaz. Sependeritaan kita. Dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah, Tuan Syekh Imam Ghazali mencantumkan bahwa ada loh mereka orang-orang yang terkenal di langit namanya, nggak terkenal di bumi. Atau juga termaktub dalam kitab Kifayatul Atqiya, bahwa guru-guru ngaji yang ada di kampung itu adalah mereka yang namanya terkenal di langit. Man alima wa amila wa 'allama fahuwa yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Kalau ada orang dia mengetahui ilmu agama sebab dia dulunya ngaji. Saat dia sudah paham wa amila dia amalin. Saat dia sudah istiqomah mengamalkan sebab pengetahuannya yang dia dapat dari hasil ngaji. Ada orang yang Allah tuntun buat datang suruh diajarin. Wa 'allama pasenya 3. Maka orang gak bakal bisa ngajar kalau dia gak pernah ngaji. Orang gak bakal bisa ngamalin kalau dia kagak ngaji. Maka pasenya man amila, man alima wa amila wa 'allama fahuwa yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Kalau ada orang dia mengetahui ilmu agama, dia sudah mengamalkan sebab pengetahuannya, dan ada orang yang minta diajarin, dia ajarin. Ini guru-guru yang ada di kampung, namanya tidak terkenal di bumi, tapi namanya terkenal di langit. Shallu ala Muhammad. Maka kalau ada orang yang masih ada ngayomin umat dan masyarakat di kampung, sekedar itu bocah ngaji ada 5 orang, 10 orang. Jangan pakai ngarepin banyak dah kalau ngaji mah. Kecuali dibagi duit. Kalau dibagi duit banyak Ustaz. Besok habis lebaran yang ngaji ke Majelis Taklim Masdadul Barokah, pokoknya sampai kelar, sampai doa dibagi duit seorang 100.000, 100.000. Woi. Kan di belakang generasi lato-lato ini. Kita doain anak-anak kita biar jadi anak yang soleh dan soleha. Karena nanti kelak mereka-mereka yang bakal doain kita. Maka kalau ada orang yang istiqomah duduk di majelis taklim, kalau kata Syekh Az-Zarnuji, kalau dia kagak jadi alim, ada anaknya yang alim. Kalau anaknya nggak jadi alim, ada cucunya yang alim. Kalau cucunya nggak jadi orang alim, ada cicitnya, atau ada dari garis keturunan yang Allah jadikan orang-orang yang alim. Ini saya kelamaan apa kagak ini ya? Hah? Terus? Lu terus-terus aja lu. Dalam kitab Hayatu Hayawanil Kubro Asy-Syaikh Ad-Damiri mencantumkan kenapa guru-guru kita dulu saat mereka duduk mengayomi umat dan masyarakat itu yang ngaji aki-aki mulu. Itu aki-aki yang kupingnya udah rada kurang tapi dengar. Matanya udah lamur, megang kitab udah kagak mampu. Megang pulpen tangannya udah geged, tapi dia masih datang ngaji. Apa motivasinya? Yang kata Asy-Syaikh Damiri, aqallul jazza li huduri majalisil ilm. Paling sedikitnya balasan orang yang duduk istiqomah di majlis taklim. Ayyughfara liwalidayhi fi qabrihi. Orang yang ngaji emak babanya di kuburan dapat ampunan. Amin ya Rabbah. Gampang banget sebetulnya modal duduk doang. Dalam i'anatul thalibin ente nggak perlu bawa kitab, nggak perlu paham. Masih dapat 7 kemuliaan tuh. Orang yang duduk ngaji dia kagak paham, dia kagak bawa kitab, enggak juga bawa catatan. Saat dia duduk istiqomah, Allah kasih 7 kemuliaan. Apalagi yang muda-muda yang bawa kitab ngajinya. Kalau muda, masih muda, jangan nguping kalau ngaji. Kudu megang kitab. Biar kata ente nggak paham, coret-coret aja itu. Coret-coret, coretan-coretan itu jadi nilai ibadah itu. Sorirul kolami itu jadi ibadah. Coretan-coretan ilmu saat kita duduk di majelis talim itu jadi ibadah. Maka ketika kita sudah istiqomah duduk di majelis taklim, itu emak baba kita di kuburan dapat ampunan. Alhamdulillah. Bodoh kalau ada seorang anak dia mampu memberikan pengampunan buat ibu bapaknya sekedar duduk di majelis taklim, tapi dia nggak mau duduk. Ente duduk doang, nggak perlu paham. Ente duduk doang, nggak perlu megang kitab.
Ente duduk doang, gak perlu bawa makanan. Duduk doang, duduk. Modal duduk, orang tua kita di kuburan dapat ampunan. Nanti buat penguat, buka Syarah Rotibul Haddad. Dalam fadilah baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ketika Nabi Isa lewat satu kuburan, ada kuburan seorang bapak yang lagi disiksa. Itu seorang bapak lagi disiksa ketika Nabi Isa lewat. Di kemudian hari itu kuburan yang kemarin disiksa saat Nabi Isa lewat, itu kuburan berubah keadaannya. Faro'a anwa al-karomat. Nabi Isa melihat kemuliaan, keistimewaan Allah berikan kepada itu kuburan yang kemarin disiksa. Fasa'alallaha, Nabi Isa munajat nanya sama Allah, itu kuburan siapa? Yang kemarin saya lewat, itu lagi disiksa, kok saya lewat lagi berubah? Diinformasikan oleh Allah bahwa itu adalah satu kuburan seorang bapak yang ketika meninggal dunia dosanya kelewat banyak. Saat dia meninggal dunia dosanya kelewat banyak, Allah siksa di alam kuburnya. Di sisi lain saat dia meninggal dunia istrinya lagi hamil. Ketika istrinya hamil, lahir ini anak dalam keadaan yatim, dikirim ke guru ngaji, masuk ke Majelis Taklim Masdarul Barokah. Satu kalimat yang diajari nama guru ngaji yang menyebabkan bapaknya dapat ampunan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Bismillahirrahmanirrahim itu anak, bapaknya di kuburan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Maka kata Allah dalam kitab ini dilanjutkan, kaifa u'adzibu wa waladuhu yadhkuru ismi ala dhahriha. Bagaimana saya bisa menyiksa seorang bapak yang anaknya lagi baca nyebut nama saya? Bagaimana bisa saya menyiksa seorang tua yang anaknya lagi ngaji? Saya nggak bisa nyiksa orang tua anaknya lagi nyebut nama saya. Maka kalau ada orang duduk istiqomah di majelis taklim, maka kalau dia nggak jadi alim, ada anaknya yang jadi orang alim. Amin ya Rabbal. Ibu bapak kita di kuburan dapat ampunan. Yang kedua, wa ayyahfadhul aulada wa auladal auladi bi taatil ajdad. Kata Syekh Damiri, kalau ada orang istiqomah duduk di majelis taklim, maka Allah akan menjaga dia. Bapak, ibu, teman-teman semua yang hadir istiqomah ngaji, maka Allah akan menjaga kita. Anak-anak kita bakal dijagain. Wa auladal aulad, dan anak dari anak kita. Anak dari anak kita siapa berarti, Bu? Cucu. Ada anak hadroh nanya, Ustadz saya kan belum nikah. Begitulah kemuliaan orang yang duduk ngaji. Sampai perkara keturunannya termasuk jodohnya sudah Allah jagain. Saya ketika dapat kalimat ini, saya ada orang tua nyamperin saya. Ada seorang tokoh agama di kampung saya nyamperin, saya selesai ngajar ibu-ibu hari Kamis siang. Ustadz, engkau ngente mah dulu emang rajin ngaji. Kemana, Pak? Itu ke Kemang sama ke Klender, Buya Zayadi. Dia kalau berangkat habis asar datang. Sebelum maghrib dia pada main di pinggir empang. Ke Klender juga begitu, ke Tanah 80. Maka dari situ sesungguhnya kemuliaan tirakat-tirakat leluhur-leluhur kita itu buat kita. Maka tugas kita hari ini bagaimana kita mentirakati keturunan-keturunan kita. Nanti Bapak Ibu buka dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 82. Ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa, saat Nabi Musa Allah perintahkan untuk berguru kepada Nabi Khidir. Itu Nabi Musa banyak tanya. Ada 3 kejadian, salah satunya adalah ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa masuk satu perkampungan yang orang kampung kagak ada yang open. Orang kampung kagak ada yang iyang. Orang kampung gak ada yang perhatian sama beliau berdua. Kemudian ada satu tembok rumah yang hendak rubuh di kampung itu didandanin sama Nabi Khidir. Diprotes sama Nabi Musa. Ini orang kampung kan kagak open sama kita, ngapa tembok pakai didandanin? Tanya deh ustad kalau kagak diopenin dia mauan pulang. Tanya Pak, bener ya? Ustad ya? Iya loh, gue capek-capek kemarin kagak diopenin pisan gitu kan ya? Itu Nabi Khidir Allah perintahkan buat dandanin itu satu tembok rumah. Dicegah oleh Nabi Musa. Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ammal jidar
Fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma shaliha fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'atuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Kata Allah dijelaskan itu satu tembok rumah adalah satu tembok rumah punya anak yatim. Kenapa itu anak yatim sampai Allah jagain? Karena di bawahnya ada harta warisan emak babanya. Emak babanya sudah meninggal dunia tapi masih Allah jagain harta warisannya. Apa kuncinya? Wa kana abuhuma sholiha. Emak babanya orang-orang soleh. Emak babanya orang-orang soleh. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, yang soleh itu bukan babanya langsung. Al-walidu sabi. Emak babanya di generasi ketujuh di atas. Bukan emak babanya langsung. Generasi ketujuh di atas, keturunan yang ketujuhnya masih Allah jagai. Maka kunci tirakat kita di akhir zaman modalnya cuma satu. Kalau kita tahajud malas. Ya model kita tahajud ya elah. Jauh dah, sampai lindung bebulu kok jauh dah. Sembayang duha kalau lagi hidup susah doang. Ya, tanah mau dijual nggak laku-laku, sembayang duha dah tuh. Laku tuh tanah, berhenti sembayang duhanya. Bener ya bu? Iya. Sembayang tahajud malas, sembayang duha ya segan, baca Quran ya. Ya apalagi dah. Duduk doang dah di majelis taklim, modal duduk doang. Saat kita duduk di majlis taklim, kemuliaan Allah berikan buat orang yang istiqomah hadir di majlis taklim. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj, asrornya tidak akan pernah terlaksana perintah sholat kalau kita nggak pernah ngaji. Maka saat Anda mampu istiqomah hadir di majlis taklim, cukup sempurna ibadah dengan rangkaian-rangkaian penuntun ilmunya. Dari bab toharohnya sampai pelaksanaan sholat. Kata Imam Ghazali disajikan dalam Ihya Ulumuddin, annal abda idza shalla raka'atain ajiba minhu asyaratu sufufin minal malaikah. Kalau ada seorang hamba dia mengerjakan sholatnya 2 rakaat, itu ada 10 baris malaikat. Satu barisnya ada 10.000. 10.000 kali 10 ada 100.000. Wabahallahu mi'atu alfi malakin. Dan Allah banggakan kepada 100.000 malaikat yang lain. Ada 200.000 yang girang dan bingung saat ada orang curug masih ngerjain ibadah. Padahal palanya lagi puyeng. Benar ya? Zadia? Ini mau munggah puasa nih besok nih. Yang punya mertua, punya orang tua kan kudu bawain. Mana? Buat bawa Anda apa? Bang. Ini saudara saya ini. Lah emang lagi pada bingung, bingung aja datang aja pokoknya. Emang serba bingung, beras kan mahal ya bu. Ya bu, jogetin aja kalau mahal. Maka kalau ada orang yang istiqomah hadir di majlis taklim, man talabal ilma takaffalallahu lahu birizqihi. Siapa orang yang hadir istiqomah belajar nuntut ilmu, Allah bakal jamin rezekinya. Maka mudah-mudahan guru-guru kita yang malam hari ini hadir, yang istiqomah mengajarkan ilmunya buat di kampung ini, Allah jaga dalam sehat walafiat. Allah berikan panjang umur dan mudah-mudahan senantiasa bisa terus istiqomah membimbing kita ke jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah berpulang ke rahmatullah, saya ingat di depan ada Ustadz Zahid. Ya, mudah-mudahan Allah muliakan tempat kembalinya. Guru-guru kita, leluhur-leluhur kita, orang-orang yang sudah berjuang membangun agama di kampung Curug khususnya, mudah-mudahan Allah muliakan di alam kuburnya. Barokah kembali buat kita semua, berkah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu yang di belakang beli tong. Sini maju tong nih. Lu mau duit enggak? Sini. Nih cepetan ayo. Ayo. Nih, sini. Ayo sini, Bang. Sini. Ayo sini. Ayo. Ayo. Madep sono no. Ntar anak hadru belakangan. Ustaz izin ya. Ayo atu lagi. Sini bang. Cek. Tes 1 cek 1. Hitung 1 2 1
Satu. 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 Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Bapak ada bapak. Kerja. Waduh. Emak ada nama. Mana? Oh nama ya. Ya. Jangan malu-maluin emak ya. Siapa yang bisa Sahur. Siapa yang bisa doa kunut maju? Yang bisa doa kunut. Gak bisa. Ayo, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Bisa nggak? Gak bisa. Nggak bisa. Kamu ngaji di mana bang? Ngaji di sini. Udah ikro berapa? Ikro berapa? Juz amma. Baca lam yakunil bisa? Lam yakunil banyak perapatannya. Ya. Kuliah. Ya, ayo. Iya pegang. Bismillah. Ayo bismillah. Ayo. Ini anaknya waktu bikin bagaimana sih bu? Semreket buat bocah. Ampun dah. Doa makan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Diam ini dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina azaban. Entar dulu. Kedengeran enggak bang? Enggak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma wa qina azaban. Habis makan. Doa habis makan. Lupa. Doa habis makan. Lupa. Doa masuk kamar mandi. Lupa. Rumah di mana tong? Rumah? Belakang. Ini sampai kayak bocah priuk ini ngomong ya. Bapak mana? Bapak ada bapak? Enggak. Emak ada. Ada no. Mana? Yang mana emaknya? Oh itu juga emaknya. Oh dua. Ya. Baca Fatihah. Bismillah. Pegang dong. Ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kulhu. Kul. Tangan kanan. Lagi sunat. Benar. Rakain. Emak mana emak? Udah begitu. Emak mana emak? Gak ada. Bapak? Di rumah. Di rumah ngapain? Tidur. Ya udah, ayo baca kulhu. Kul huwallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ayo dikit lagi. Allahus samad. Lam yalid. Suaranya habis. Ulang tadi bantuin sama abang-abang. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Baca Yasin. Baca doa buat orang tua. Lah. Emak mana emak? Ada emak. Nih. Ya. Rabbi firli. Oke. Bismillah dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi apa? Rabbi ghfirli Rabbi firli Wali wali walidayya walidayya. warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3 kali. Apa? 3 kali. Rabbi ghfirli Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani Sini. shaghira. Rabbi firli wali Mana sana? walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke. Doa masuk masjid. Sini. Bisa. Doa masuk kamar mandi dah. Lupa. Allahumma inni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika A'udzubika minal khubuthi khubuthi wal wal. khaba'is. Keluar kamar mandi. Sahur? Doa cebok. Cebok ada doanya enggak? Enggak, doa cebok. Keluar kamar mandi dah. Doa ngaca. Susah? Ini dia yang pecicilan ya, ayo baca. Ayo. Kalau ente bisa yang lain kebagian, kalau ente nggak bisa nggak jadi nih. Kita bareng Pak. Ayo. Baca doa ngaca, no. Doa ngaca. Doa cebok. Susah. Fatihah. Bismillah, yang kenceng. Lu jangan maluin guru ngaji lah. Ngaji nggak? Nggak ngaji? Ayo baca Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini besok terawih yang berisik dia pada ini. Iya. Tuh. Ini imam belum waladolin udah amin rombongan dia ini. Iya ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Lagi ya. Ntar nitip. Tuh ntar tandain mukanya nih, tandain. Tuh. Sama abang itu ya. Iya, dah duduk, salim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo anak hadro yang hafal rukun sembahyang sini diri. Yang hafal rukun sembahyang. Ayo anak hadro sini. Yang hafal rukun sembahyang diri cepetan. Yang hafal rukun sembahyang laki perempuan diri. Emaknya juga boleh, emaknya sini. Udah berani. Kalau zaman dulu rukun sembahyang kita diajarin pertama berdiri betul ya. Sadia. Pertama berdiri betul, kedua niat, 3 takbiratul ihram, 4 baca Fatihah. Ayo yang berani diri. Sini. Ayo. Belum ketahuan hadiahnya ya. Sini diri dulu, ada ntar hadiahnya nih. Ayo. Cepetan. Siapa yang berani? Yang cewek ada yang berani? Ayo. Ayo maju sini. Tadi ketua panitia mana ketua panitia tadi? Sini ketua panitia sini. Sini. Enggak ente saya panggil sini. Tadi sambutan cakep itu. Mandap sana bang. Rukun sembahyang. Bismillah rukun sembahyang. Ini apaan? Iya sebutin rukun sembahyang ada berapa? Rukun sembahyang 5.
Model. Berapa rukun sembahyang? Tanya-tanya contekan rukun sembahyang. Rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun sembahyang berapa? Rukun wudhu 6. Yang membatalkan wudhu 4. Rukun sembahyang berapa? 17. Ya, 17 dah. Terserah aja 17 boleh dah. Ayo, 1. Iya. Sebutin aja dulu. Rukun sembahyang 17. Oke. 17. Ente kalau sembahyang ngapain aja? Ayo. Rukun sembahyang ada 17. Pertama, Niat. niat. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, Fatihah. Fatihah. Ini sambil tiduran atau sambil duduk ini? Bayangkan. Diri. Ya diri masuk rukun. Ulang. Pertama, niat. Oh ya, berdiri. Pertama berdiri betul. Enggak boleh mending kalau sembahyang. Pertama berdiri. Kedua, niat. 3, Fatihah. Takbir. takbir apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang bagaimana coba? Ya, takbiratul ihram. Keempat, Fatihah. diam. Ntar hadirnya orang parlemen diam. Kalau berani maju sini. Ayo kalau berani. 4, Fatihah. 5, Surat pendek. 5, ruku. 6, Iktidal. diam. 6, iktidal. 7, sujud. 8, Duduk di antara dua sujud. duduk antara dua sujud. 9, sujud lagi. Benar. Enggak salah. Sujud lagi. 10, berdiri lagi, ruku lagi, sujud lagi ya. Iya. Sallu ala Muhammad. Ayo temennya yang berani bantuin diri sini. Ayo yang berani bantuin sini siapa? Ayo sini cepat. Dan ente duduk. Peci rapiin bang. Pegang. Nama. Ojan. Rukun sembahyang ada? 13. Berapa? 13. 13, oke. 1, Berdiri. diri. Kedua niat. Takbiratul ihram. 4, Baca Al-Fatihah. Fatihah. 5, Surat pendek. ya. Iya ada. Gitu. Emang ya? Lah katanya lu sembahyang. Ruku. Ulang, Pak. 1, diri. Ya. 2, Niat. 3, Takbiratul ihram. 4, Fatihah. Fatihah. 5, Ruku. 6, Iktidal. tidak, diam. 7, sujud. 8, Duduk antara dua sujud. 9, Berdiri. berdiri lagi. 9, Ya, ke berdiri. 9. Hah? Ke 9 apa? Hah? Duduk tasyahud. Ke 10 membaca tasyahud. Ke 11 Ya, sholawat. salawat. Ke 12 salam. Ya, salam. Ke 13 tertib. Iya. Oh tadi temen lu ada 17 apa itu? Ini belum sempurna ini jawabannya. Ayo ada yang berani? Ente karena belum lihat saya membagi jam nih. Buat yang bisa ayo saya bagi jam nih. Sini. Ayo sini. Yang berani diri. Ayo cepat. Yang berani diri sini. Udah ente salah duduk lu ngapain? Ada yang berani? Kita doain anak-anak kita mudah-mudahan Allah berikan ilmu manfaat. Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Guru-gurunya terus sehat dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terima kasih dan mohon maaf kalau kelamaan. Sekedar berbagi dan mudah-mudahan silaturahim kita membawa keberkahan buat kita semua.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.